Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Anggita Putri Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan pada karya tulis ilmiah yang berjudul Upaya Pencegahan Financial Distress pada Perusahaan. Latar belakang. Profesi sebagai pengusaha banyak diminati banyak orang saat ini, dikarenakan memiliki banyak kelebihan. Salah satunya yaitu waktu dan tempat kerja fleksibel, pendapatan tidak terbatas, dan tidak harus memiliki gelar sarjana. Akan tetapi, di balik semua kelebihan tersebut, di sisi lain, profesi sebagai pengusaha ini tidak selalu pada kondisi yang baik. Ada pula perusahaan mengalami kondisi yang buruk atau dikenal dengan financial distress pada ilmu ekonomi, yaitu keadaan perusahaan mengalami penurunan keuangan. Keadaan finansial distress ini sangat ditakuti oleh para pengusaha karena memberi dampak negatif pada perusahaan tersebut. Salah satu contohnya perusahaan yang pernah mengalami finansial distress yaitu perusahaan telekomunikasi Grup Bakri yang kembali disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia dikarenakan perusahaan memperoleh opini tidak memberikan pendapat dari akuntan dan auditor secara berturut-turut dari tahun 2017 sampai 2018, yang dimana ruang lingkup pemeriksaan auditor dibatasi sehingga tidak terlaksana pemeriksaan sesuai standar yang telah ditentukan. Batasan masalah berfungsi agar ruang lingkup pembahasan tidak terlalu luas dan menghindari penyimpangan permasalahan, maka memfokuskan pada satu, faktor-faktor yang menyebabkan financial distress pada perusahaan. 2. Mencegah financial distress pada perusahaan. 3. Dampak yang disebabkan dari financial distress pada perusahaan. Rumusan masalah terdiri dari 3, yaitu 1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan financial distress pada perusahaan? 2. Bagaimana cara mencegah financial distress pada perusahaan? Dan 3. Bagaimana dampak-dampak yang disebabkan dari financial distress pada perusahaan? Tujuan dari karya tulis ini yaitu 1. Untuk memaparkan penyebab yang menyebabkan financial distress pada perusahaan. Yang kedua yaitu untuk menjelaskan cara mencegah financial distress pada perusahaan. Dan yang ketiga yaitu memaparkan dampak-dampak yang disebabkan oleh financial distress pada perusahaan. Metode penyusunan yang digunakan untuk karya tulis ilmiah ini adalah metode studi pustaka dengan data didapat dari electronic book, electronic journal, dan berita. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Muhammad Rafiz Al-Qodri. Saya di sini akan menjelaskan bagian landasan teori. Financial distress merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan sebelum kebangkrutan. Financial distress ini dapat ditinjau dari perusahaan tersebut yang tidak mampu membayar kewajibannya, contohnya membayar gaji pegawainya dan melunasi hutang-hutangnya.
Apabila tidak segera diatasi, financial distress ini dapat menyebabkan kebangkrutan, baik cepat ataupun lambat. Kemudian ada kategori financial distress. Fahmi pada tahun 2014 membagi financial distress menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah kategori A atau sangat tinggi. Pada kategori ini, prediksi perusahaan bangkrut sangat tinggi. Bahkan 100% akan bangkrut. Yang bisa dilakukan perusahaan saat itu adalah melaporkan ke pengadilan bahwa mereka telah mengalami bankruptcy atau gagal atau failing. Kemudian kategori yang kedua adalah kategori B, yaitu tinggi. Pada kategori ini, yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi masalah ini adalah menjual aset yang seenggaknya tidak terlalu diperlukan lagi dan mulai melakukan PHK terhadap karyawan-karyawannya. Yang ketiga adalah kategori C. Kategori C ini sedang. Di kategori C ini dianggap tidak terlalu berbahaya karena yang dilakukan cukup merombak kebijakan-kebijakan. Yang terakhir kategori D. Kategori D ini tidak berbahaya karena pada dasarnya kategori D ini kecil ini muncul karena kebijakan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada pula teknik untuk memprediksi financial distress. Teknik ini disebut teknik analis regresi logistik. Menurut Kristianti 2015, teknik ini dapat dipakai apabila variabel independen adalah kombinasi dari variabel berkelanjutan dan variabel dapat dikategorikan jadi satu. Sekian bagian landasan teori dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustika Dia Putri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembahasan. Yang pertama, apa faktor yang menyebabkan PT Bakri Telekom mengalami financial distress? Dikarenakan utang yang menumpuk, BTL diprediksi akan sulit bertahan lama di industri telekomunikasi. Lalu, jumlah hutang BTL dianggap melebihi kemampuan finansial perusahaan tersebut. Produksi utamanya masih mengandalkan layanan suara. Yang kedua, bagaimana cara PT Bakri Telekom mencegah financial distress? Dengan cara menciptakan inisiatif baru dengan produk layanan berbasis digital seperti layanan informasi, komunikasi, dan hiburan pada tahun 2015 sampai 2018. BTL juga menerapkan layanan lini usaha call center sasaran pelaku utama e-commerce. Karena maraknya e-commerce dan high building di Indonesia menimbulkan sebuah peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Yang ketiga, apa dampak dari financial distress yang dialami oleh PT Bakri Telekom? Awal mulanya, Bakri Telekom melakukan perombakan besar-besaran dengan mengganti sebuah layanan bisnis dari operator seluler berbasis kode division multiple access atau CDMA menjadi bisnis lebih ke korporasi atau bisnis to bisnis. Sebetulnya, BTL telah disuspend sebanyak 7 kali dari tahun 2016 sampai 2019 dikarenakan perseroan memperoleh opini tidak memberikan pendapatan selama 2 tahun berturut-turut periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017. Perkenalkan, nama saya Naura Astia Korataini, kelas AB 4301, NIM 15011900270. Saya akan menyampaikan penutup, yaitu kesimpulan dan saran dari judul upaya pencegahan financial distress terhadap perusahaan. Kesimpulan, financial distress sangat tidak baik bagi keberlangsungan berjalannya perusahaan karena memberikan dampak yang sangat buruk bagi perusahaan. Di samping ini, financial distress merupakan suatu kondisi yang menunjukkan tahap penurunan dalam kondisi keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan dalam perusahaan tersebut. Hal ini dialami oleh PT Bakri Telekom Tbk
Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, mereka mengalami penurunan kinerja secara signifikan. Sejak 7 Maret 2013, harga saham PT Bakri Telkom terjun sangat rendah, yaitu 50 per saham atau diperkirakan sekitar 73%. Hal ini merupakan ancaman kebangkrutan bagi PT Bakri Telkom Tbk. Mereka juga mempunyai hutang dalam waktu 10 tahun terakhir. Total hutang 2 kali lipat dari 6,39 triliun di tahun 2009 menjadi 16,13 triliun pada akhir tahun lalu, dan mereka mengalami kebangkrutan. Saran: alangkah baiknya jika kita dapat memperkirakan lebih dini hal-hal yang harus dihindari untuk mencegah terjadinya kasus finansial distress. Diharap agar memperhatikan kinerja dan kesehatan perusahaan. Diharap juga untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan financial distress. Dengan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan financial distress, diharap perusahaan dapat mencegah dengan melakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi hal-hal yang mengarah pada kebangkrutan atau financial distress.